Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Merina Sipa dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara meremote dengan menggunakan real device. Jadi teman-teman, di sini kita akan belajar caranya meremote dengan menggunakan real device. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa ada kabel, laptop, PC dan juga switch. Nah, di switch ini ada yang namanya port. Nah, ini interface ya teman-teman. Interface ini nanti bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan juga PC. Pada video kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device. Jadi nanti di sini ada yang namanya port console. Gunanya adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini. Nah, nanti kabel ini tersambung kepada konsol, lalu yang ujung satunya ini juga terhubung pada laptop atau bisa juga pada PC. Gitu ya, teman-teman. Untuk meremote menggunakan real device, sekarang kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco pakai tracer. Nah, sekarang kita langsung saja ya teman-teman untuk menambahkan switchnya. Terus di end device-nya juga kita tambahkan PC. Kemudian untuk koneksinya itu kita di sini ada jenis-jenis kabelnya. Untuk yang otomatis ini udah default ya teman-teman. Kalau kita menghubungkan untuk FAA gitu, itu kita menggunakan kabel yang otomatis. Ini untuk yang remote. Kita menggunakan kabel yang namanya konsol di switch. Lalu kita arahkan ke port konsol, lalu di PC ini RS232. Sebelumnya untuk mengkonfigurasi itu ada dua cara ya teman-teman. Kita bisa dengan switchnya langsung pada button CLI, atau kita juga bisa mengkonfigurasi menggunakan PC. Selanjutnya, jika menurut teman-teman ini terlalu kecil untuk fontnya, kita bisa membesarkannya yaitu dengan bagian option, terus di preferensi, kemudian di font. Nah, di sini ada CLI ya teman-teman. Ini kita bisa ubah menjadi ukuran yang kita mau. Nah, di sini saya menggunakan ukuran font 18 ya teman-teman. Jadi setelah kita ubah fontnya, itu ukuran fontnya jadi lebih besar begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk perintah-perintah dari dasarnya. Nah, sebelumnya ini kita hapus terlebih dahulu untuk PC-nya. Terus kita buka pada tab CLI. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini ada simbol V. Ya, simbol V ini artinya adalah kita masuk pada mode user atau lever user ya teman-teman. Di sini kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas ya teman-teman untuk melakukan konfigurasinya. Sebenarnya di mode user ini kita bisa konfigurasi, cuman kita hanya bisa mengetes, yaitu di sini ada not SSH, lalu ping dan lain-lain. Itu untuk mode user. Yang kedua ada yang namanya mode freelance, yaitu kita ketikkan saja itu enable ya teman-teman. Jadi setelah kita ketikkan tadi tanda tanya, kita ketikkan enable. Nah, muncul tanda pagar. Tanda pagar ini artinya kita masuk pada mode freelance ya teman-teman. Untuk mode freelance ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak, jadi lebih leluasa kita coba saja ketikkan tanda tanya. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini komennya jadi lebih banyak daripada yang mode user. Di sini ada more. Ini adalah lebih ya teman-teman. Kita bisa klik enter. Nah, untuk ketikan enter itu kita bisa melihat satu komen di bawahnya yang terakhir. Ini misalkan di sini tadi ada show. Terus kita bisa di enter, ini muncul komen SSH. Terus juga bisa memakai spasi. Untuk spasi ini yaitu untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter. Tadi udah kita enter, itu tadi kan cuma satu ya, bisa kita lihat ya teman-teman. Lalu untuk lebih banyaknya itu kita bisa mencet spasi saja. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Lalu untuk lebih banyaknya itu kita bisa pencet spasi. Ini bisa dilihat pada mode freelance ini banyak komen yang bisa kita pakai. Ya, yang gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir yang namanya mode global. Pada mode global configuration, kita masukkan saja komennya, itu kita ketikkan saja const. Kalau sudah ada tulisan config, itu artinya kita sudah masuk pada mode global config ya teman-teman. Yaitu dimana di sini kita bisa untuk mengkonfigurasi
semua yang Nah, di mau kita sini konfigurasi. setelah kita ketikkan tanda tanya, di sini banyak banget ya teman-teman untuk komen-komennya. Terus kita coba ketikkan exit untuk kembali pada mode freelance. Nah, ini kita cuma bisa menggunakan komen-komen yang ini ya, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya yaitu kita harus masuk pada mode global configuration, begitu ya teman-teman. Untuk perintah-perintah dasar, sekarang kita akan mencoba belajar yang namanya password ya teman-teman, agar switch kita konfigurasinya aman dan tidak dihack sama orang lain. Oke, langsung saja kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita masuk lagi ke mode global configuration. Jadi ingat ya teman-teman bahwa mode config ini atau pagar ini artinya adalah kita mau mengubah atau mengkonfigurasi terus untuk pagar yang ini. Nah, itu kita tidak bisa untuk mengkonfigurasi ya teman-teman. Di sini kita hanya bisa untuk mengetes beberapa komen. Oke, langsung saja kita di sini ketikkan komen enable. Maaf teman-teman, kita ketikkan comment enable password 123. Untuk passwordnya itu bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 123. Untuk passwordnya itu bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 123. Lalu saya ketikkan enter. Kita akan coba exit 2 kali. Untuk password itu tadi agar tidak kehack ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau masuk pada mode user ataupun freelance, yaitu kita harus memasukkan dulu passwordnya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi misalkan teman-teman kita mau masuk pada mode user atau freelance ini, yaitu kita harus memasukkan dulu passwordnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita harus memasukkan password. Nah, itu agar tidak kehack ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau masuk pada mode user ataupun freelance, yaitu kita harus memasukkan dulu passwordnya. Nah, di sini saya langsung saja masukkan passwordnya yaitu 123. Namun di sini tidak terlihat ya teman-teman. Nah, untuk passwordnya bisa terus. Misalkan kita lupa nih passwordnya, kita bisa lihat pada Sauron sendiri. Nah, itu adalah untuk melihat passwordnya ya teman-teman, atau yang lain-lain. Nah, namun pada enable password ini tidak secure, yang artinya tidak aman. Bisa kelihatan oleh orang lain, jadi ini masih mudah untuk kehack. Nah, untuk lebih secure-nya kita mencoba yang namanya enable secret. Yaitu kita coba masuk pada mode configuration yaitu global configuration. Lalu kita ketikkan enable secret. Coba masuk pada mode configuration yaitu global configuration. Lalu kita ketikkan enable secret Cisco. Terus kita exit 2 kali ya teman-teman. Sekarang kita akan coba masuk pada mode privilege. Nah, teman-teman, di sini bisa masukkan enable yang password atau bisa juga masukkan enable secret. Kita coba ketik Cisco yaitu untuk enable secret. Nah, bisa masuk ya teman-teman. Lalu kita coba Sauron untuk enable password, secret passwordnya itu ini diblokir gitu ya teman-teman. Jadi tidak akan gampang kena hack sebenarnya. Untuk enable password juga bisa untuk kita blokir kayak gitu. Untuk komennya kita masuk pada mode konfigurasi, lalu di sini kita ketikkan service password encryption untuk komennya ya teman-teman, yaitu service password encryption. Bila teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat saja praktikum dari saya.
Untuk komennya ini artinya yaitu untuk enable password 123 ya teman-teman, yang akan kita blokir, lalu exit. Terus kita coba show run ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat bahwa sekarang password terblokir ya, tapi ini masih tidak secure karena ini bisa di direct, artinya masih bisa dihack. Kita coba saja untuk copy, terus kita masuk pada Google. Di sini kita coba ketikkan Cisco password descript. Nah di sini ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita pastekan ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada password dari kita yaitu 123. Jadi, password yang 123 itu bisa ketahuan dan artinya kita masih belum secure. Jadi, lebih baik kita menggunakan yang enable secret ya, teman-teman. Nah, oke, sekarang selanjutnya kita akan belajar untuk konfigurasi IP address pada router ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita masukkan satu router, satu switch, dan 3 PC. Nah, untuk switchnya kita letakkan pada sebelah kiri dari router. Lalu juga kita tambahkan 2 PC di bawah switchnya. Dan untuk satu PC kita taruh di sebelah kanan dari router ya teman-teman. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel. Yang pertama dari router ke switch, terus dari switch ke PC, dan yang terakhir dari router ke PC 3. Nah, untuk topologi seperti ini, itu PC 1 dan PC 2 sudah berbeda blok subnet. Nah, pada PC 3, ya karena sudah berbeda segmen itu artinya pada port router ini yang jadi FA00 itu artinya segmen 1. Dan untuk FA01 itu adalah segmen CAT 2. Seperti itu ya teman-teman, untuk perumpamaannya. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi IP address pada router. Yang sebelumnya itu kita masukkan pada config, terus di FAA ini kita masukkan IP, terus kita on-kan. Di sini ya teman-teman. Ini di sini teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman, namun untuk di real device itu kita tidak akan menggunakan FAA. Untuk realnya itu kita akan mengkonfigurasikan menggunakan CLI. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada CLI. Nah, untuk mengkonfigurasi itu kita harus masuk pada mode global configuration, yaitu di sini kita exit terlebih dahulu ya, teman-teman. Lalu setelah exit kita ketikkan CONFT ya, teman-teman. Lalu kemudian sebelum kita mengkonfigurasi IP address-nya, kita bisa jabarkan terlebih dahulu IP-nya. Untuk IP-nya, jadi di sini misalkan untuk segmen 1 yaitu FA00 ini IP-nya adalah 10.100.0.124. Terus pada FA01 itu kita menggunakan 20.20.20.124. Jadi untuk segmen pertama ini di sini IP-nya 10.0 dan segmen kedua adalah 20.0. Terus yang di FA00 yaitu di sini adalah 10.10.10.1. Kemudian untuk PC satunya yaitu 10.10.10.2 dan PC 2-nya itu 10.10.10.3. Untuk FA01 di sini adalah 20.20.200.1 dan PC 3-nya adalah 20.20.20.2. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk IP-nya. Nah, langsung saja kita konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasi di router pertama. Untuk konfigurasi pada network yaitu kita konfigurasi pada interface terlebih dahulu. Yaitu pertama kita adalah interface FA00. Terus kita nyalakan kabelnya yaitu dengan perintah no shutdown. Oke, terus kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah shutdownnya. Setelah itu kita masuk pada interface FA01. Di sini kita juga nyalakan kabelnya yaitu no shutdown. Terus kita exit lagi ya teman-teman. Nah, untuk kedua interface ini sudah menyala. Oke, kita lanjut masuk ke interface FA00. Di sini kita ketikkan saja untuk IP-nya yaitu IP address
10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jadi di sini tidak menggunakan subnet mask, di sini menggunakan prefix. Nah, jadi ini untuk IP FA00, terus kita exit, lalu kita masuk pada interface 01. Pada interface 01 juga kita masukkan IP address yaitu 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, ini adalah untuk IP pada FA01. Setelah kita masukkan IP-nya, kita exit lagi ya teman-teman. Setelah itu kita exit lagi. Kemudian untuk melihat IP-nya kita masuk pada mode prevalence. Nah, setelah masuk pada mode prevalence, di sini kita ketikkan show IP. Yaitu show IP interface brief. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini bahwa interface FA00 ini IP-nya adalah 10.10.10.1 dan FA01 adalah 20.20.20.1. Nah, di sini juga sudah up ya, yaitu artinya sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi kita sudah melakukan konfigurasi IP address di router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di PC. Di PC kita masuk pada desktop, terus IP configuration. Kita isikan yaitu PC1 adalah 10.10.10.2, terus subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya karena PC1 itu adalah di segmen pertama yaitu FA00, jadi gateway-nya adalah 10.10.10.1. Oke, selesai. Sekarang kita ke PC2, IP-nya yaitu 10.10.10.3, subnet masknya sama. Lalu gateway-nya masih sama yaitu 10.10.10.1. Terus yang terakhir kita masuk pada PC3. Untuk PC-nya yaitu adalah 20.20.20.2, subnet masknya sama 255.255.0 dan karena PC3 di segmen yang kedua adalah FA01, jadi adalah 20.20.20.1 untuk gateway-nya ya teman-teman. Selanjutnya setelah selesai kita akan coba tes. Yang pertama kita tes untuk kirim paket dari PC1 ke PC2. Di sini kita tes terlebih dahulu ya teman-teman. Dari PC1 ke PC2 dan juga sebaliknya dari PC2 ke PC1. Nah, ini dari PC1 ke PC2 berhasil dan dari PC2 ke 1 itu juga berhasil. Selanjutnya kita coba untuk dari segmen 1 ke segmen 2. Misalkan di sini kita kirim paket dari PC2 ke PC3. Yang pertama-tama itu emang failed ya teman-teman. Namun kita akan coba lagi untuk mencobanya. Jadi seperti ini untuk konfigurasi IP address pada PC ya teman-teman. Selanjutnya pada router kita akan mencoba perintah N. Untuk perintah N ini gampang banget ya teman-teman perintahnya. Itu sama seperti exit. Kita coba pada router CLI. Di sini saya akan masuk pada mode configuration dan masuk lagi ke interface FA00. Kalau perintah exit itu kan di sini akan kembali ke mode configuration. Sedangkan untuk perintah N itu misalkan kita masuk lagi ke interface FA00. Terus kita coba N
Nah, itu perintah N itu di sini dia langsung kembali ke mode prevalence ya teman-teman. Jadi seperti itulah untuk perintah N. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.